Nah, seperti itu. Nah, coba perhatikan yang C. He looks worse than he feels. Ada lagi kata yang mirip, bunyi yang mirip. Apa itu? Feels dan look. Nah, feel dan look. Kemudian perhatikan yang D. His feet are a little thick. Nah, perhatikan. Ini kalau kita tidak baca atau kita hanya mendengar, maka ini seolah-olah mirip bunyinya. Ya. Feet, foot. Ya. Feet, feeling. Itu mirip. Kemudian ada kata little lagi sama. Little, thick, sick. Itu mirip ya. Maka kesimpulannya di sini, ya, selain restatement, jawaban yang benar itu adalah restatement, pengulangan saja, cuman dengan redaksi yang berbeda. Ya. Selain itu, jangan sampai kita terkecoh dengan bunyi-bunyi yang mirip. Perhatikan yang A, C, dan D itu pilihannya mempunyai bunyi-bunyi yang mirip dengan percakapan. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Jadi jangan pernah memilih jawaban dengan bunyi-bunyi yang mirip. Karena bisa dipastikan it must be false. Pasti salah gitu ya. Nah, ini trik yang pertama. Jadi sebenarnya kalau kita tahu triknya mudah kok ngerjain TOEFL itu. Oke ya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa ya? Insya Allah. Ya. Sekarang kita lihat yang kedua, trik yang kedua. Nah, trik yang kedua, ini trik yang pertama boleh di screenshot ya. Kemudian trik yang kedua. Nah ini ya, ini keterangannya. Keywordnya adalah feeling a little sick. Merasa kurang enak body. Gitu ya. Meaningnya, artinya he is a bit ill. Dia agak sakit gitu ya. Oke, itu trik yang pertama. Trik yang kedua, negative statement. Nah ini negative statement atau pernyataan yang negatif. Apa itu maksudnya? Nah, jika pernyataan orang kedua adalah pernyataan negatif, maka jawaban yang benarnya adalah pernyataan yang positif. Begitu pula sebaliknya. Ya. Ya. Jadi kalau kita dulu pernah belajar bahasa Indonesia, ya ada yang di sini guru bahasa Indonesia? Ada? Ya, jadi dulu itu kan kita pernah belajar yang namanya paraphrasing ya. Paraphrasing. Nah, salah satu teknik paraphrasing itu adalah merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Atau sebaliknya, merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ya. Nah, itu paraphrasing. Salah satu tekniknya. Ya. Selain sinonim, ya kita bisa merubah pola kalimatnya. Nah, ternyata dalam soal TOEFL itu ada juga seperti itu gitu ya. Jadi kalau pernyataannya negatif ya, maka jawaban benarnya positif. Sebaliknya, kalau positif bisa jadi jawaban benarnya adalah negatif. Itu paraphrasing aja. Nah, sekarang kita lihat nih ya, Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu tulis jawabannya, kira-kira jawabannya A, B, atau D. A, B, C, atau D. Nah, ini saya bacakan ya. Orang pertama mengatakan, did you get a lot of work done at the library today? Orang kedua mengatakan, I couldn't. It wasn't very quiet there. Did you get a lot of work done at the library today? I couldn't. It wasn't very quiet there. Naratornya, what does the man mean? Nah, sekarang coba Bapak Ibu jawab kira-kira jawabannya apa nih? Ya, A, the library was noisy. B, he got a lot of done. C, he couldn't quite get to the library today. Yang D, the library is a good place to work because it's quiet. Nah, sekarang coba Bapak Ibu tulis jawabannya. Nah, kira-kira apa? Ya, kira-kira apa? Ingat peraturannya yang tadi ya. Jangan jawab dengan bunyi-bunyi yang mirip. Ya.
Jangan jawab dengan bunyi-bunyi yang mirip. Ya, baik. Nah, ini kalau artinya seperti ini kurang lebih. Si orang pertama mengatakan, apakah kamu menyelesaikan banyak pekerjaan di perpustakaan hari ini? Kemudian orang kedua mengatakan tidak. Ya, saya nggak bisa nyelesain. It wasn't very quiet there. Di sana tidak tenang. Artinya apa kalau tidak tenang? Kalau tidak tenang artinya apa? Noise. Berisik. Iya, kalau tidak tenang artinya rame. Ya, kalau tidak tenang artinya rame. Coba perhatikan redaksinya. It wasn't very quiet there. It wasn't very quiet there itu artinya tidak tenang, ya. Tidak tenang. Kalau tidak tenang itu perhatikan it wasn't very quiet itu kan negatif ya, pernyataan negatif kan? Pernyataan negatif. Maka kalau kita lihat pilihan A, B, dan C, dan D, maka yang betul itu adalah yang A. The library was noisy. Perpustakaannya itu rame. Ya, perpustakaannya rame itu kesimpulan dari pernyataan it wasn't very quiet gitu ya. Artinya apa? Artinya di sini ya, kalau pernyataannya negatif, maka jawabannya kemungkinan besar positif. Tetapi satu hal yang harus Bapak Ibu ingat, pernyataan negatif dengan pernyataan positif itu meaning-nya tetap sama. Ya kan? Meaning-nya tetap sama. Misalnya saya bilang seperti ini. Oh, ruangan kelas ini tidak kotor. Ruangan kelas ini tidak kotor. Kalau kita rubah dalam bentuk kalimat positif gimana? Ruang kelas ini bersih. Betul sekali. Ya, mempunyai meaning yang sama kan gitu. Walaupun yang satu dia pernyataan negatif, yang satu positif. Tapi tetap meaning-nya sama, artinya sama gitu. Nah, dalam bahasa Inggris pun seperti itu Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan yang B, C, dan D. B itu he got a lot of done. Ada kata got, ada kata done. Mirip nggak dengan orang pertama? Mirip. Yang C, he couldn't quite get to the library today. Ada kata couldn't. Ya, couldn't itu juga negatif ya. Ada kata quiet, he couldn't quiet, artinya dia nggak bisa diam. Ya. Nah, itu mirip dengan orang kedua dan orang pertama. Kemudian yang D, the library is a good place to work because it's quiet. Nah, ini malah menjauh, ini jauh dari konteks gitu ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi restatement, yang kedua negatif. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Nah, kita lihat ya. Ini jawabannya yang A ya. Nah, di sini wasn't very quiet sama dengan noisy. Tidak tenang sama dengan ribut. Ya, rame sama dengan tidak tenang. Sepi sama dengan tidak rame gitu. Ini permainan kata saja sebenarnya ya. Oke ya. Kemudian yang berikut ini di sini ya. Ini negative statementnya seperti ini ya. Contoh di sini, contohnya, Tom is not sad about the result. Tom itu nggak bersedih, ya. Tom itu nggak bersedih dengan hasilnya. Artinya apa? Tom is happy. Tidak sedih sama dengan bahagia. Sedih sama dengan tidak bahagia, gitu ya. Nah ini ya negative statement. Not sad sama dengan happy. Kemudian the door isn't open. Pintunya tidak terbuka. Berarti apa? The door is closed. Artinya apa? Not open sama dengan close. Open sama dengan not close. Gitu ya. Kemudian, Steve did not pass the class. Did not pass the class itu artinya apa? Did not pass berarti apa? Gagal. Steve failed the class. Steve did not pass the class. Steve tidak lulus di kelas. Artinya apa? Steve gagal gitu ya. Berarti not pass
sama dengan fail. Ya. Pass sama dengan kalau not pass sama dengan fail, kalau pass sama dengan apa? Not fail. Betul sekali ya. Nah, kalau not pass sama dengan fail, kalau pass sama dengan not fail. Gitu ya. Nah, ini dalam TOEFL itu sering sekali terjadi Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar jeli gitu ya. Jadi kita jangan terkecoh. Ingat tadi peraturan pertama, fokus kepada orang kedua, kemudian jangan menjawab dengan bunyi-bunyi yang mirip. Kemudian cari sinonimnya, restatementnya. Kemudian yang berikut apa? Yang berikut adalah kalau ada pernyataan yang negatif, maka jawabannya dengan yang positif. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lihat yang berikut. Yang keempat, yang ketiga, sorry. Suggestion. Ya, suggestion itu apa sih? Suggestion itu adalah saran. Ya. Saya menyarankan kamu agar kamu kuliah di sini misalnya. Berarti I suggest you to study here. Suggestion itu adalah saran. Nah, ini kita diminta untuk menyimpulkan nanti ya. Nah, jadi fokus pada orang kedua dan pahami saran yang diberikan. Ya. Saran yang diberikan lalu simpulkan apa yang akan dilakukan berikutnya. Saran itu apa sih? Kalimat saran itu seperti apa sih? Nah, ini ada kalimat saran. Ada 3. Ya, ada 3 ungkapan saran ya. Jadi ada 3 expression of suggestion. Yang pertama, why not? Ya, why not? Misalnya, aduh, saya kok lapar banget ya. Terus temennya bilang, kenapa kamu nggak makan? Nah, kayak gitulah bahasa Indonesianya. Why not? Why not? Kenapa kamu nggak makan? Nah, itu. Aduh, saya lapar banget. Why not? Gitu ya. Kenapa kamu nggak makan? Itu yang pertama, itu kalimat saran, ungkapan saran. Yang kedua, ada kata let's. Ayo, gitu. Aduh, saya lapar banget. Yuk kita makan. Ah, itu ya. Sarannya makan. Sarannya makan. Ada kata let's. Ya. Kalau di sini sebentar lagi sudah berbuka puasa ya Bapak Ibu ya. Kalau di sana masih lama ya. Ya. Baik, nah sekarang kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, ini. Orang pertama mengatakan, I haven't talked with my parents in a while. Kemudian orang kedua mengatakan, don't you call them now? Nah, ada kata don't you. Don't you. Tidakkah kamu? Itu juga kalimat saran loh ya. Tidakkah kamu? Itu kalimat saran. I haven't talked with my parents in a while. Don't you call them now? Kira-kira jawabannya apa nih Bapak Ibu? Coba boleh tulis di kolom chat. Yo, kira-kira jawabannya apa nih? Ini nggak ada yang jawab nih. Ngomong kira-kira jawabannya A, B, C, atau D kira-kira? C. C, oke. Yang lain? B mungkin. B, oke. Ada lagi? Kita sama-sama belajar ini ya, Mister ya. Iya, nggak apa-apa. Namanya kita belajar itu ya jangan takut salah gitu ya. Iya betul, Mister. Makasih. Kalau kita takut salah ya kita namanya itu nggak belajar. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini. Nah, ini rata-rata D ya, D dan B. Oke ya. I haven't talked with my parents in a while. Saya itu udah lama nggak ngobrol sama orang tua saya. Gitu. Kemudian si perempuannya bilang,
Kenapa kamu nggak telepon mereka saja sekarang? Gitu ya. Why don't you call them now? Kemudian si naratornya mengatakan, what does the woman suggest? Apa yang disarankan oleh si wanita itu? Maka perhatikan yang A. Yang A itu adalah calling off his visit. Call off his visit. Ada yang tahu artinya call off itu apa? Call off? Call off? Call off itu artinya ada yang tahu? Call off itu membatalkan, sama dengan cancel. Ya, call off. Kalau call on itu artinya menjalankan. Ya, kalau call off itu membatalkan. Nah, perhatikan di sini ada kata call. Ya, di orang kedua ada kata call lagi tuh. Maka ingat peraturan pertama, jangan jawab dengan bunyi yang mirip. Ya, katakanlah misalnya kita nggak tahu nih, aduh ini apa ya artinya call off itu. Tapi kita ingat, oh, tadi ada kata call. Sekarang ada kata call lagi. Oh ini kemungkinan besar salah. Maka jawaban A itu salah. Call off his parents itu artinya menunda kunjungannya. Membatalkan kunjungan. Kemudian yang B, talking about his parents. Kalau talking about his parents itu artinya membicarakan tentang orang tuanya. Kira-kira nyambung nggak dengan sarannya? Jawabannya tidak nyambung, ya. Tapi ada hal yang kita pelajari di sini. Ada kata talking. Talking itu mirip dengan kata talk. His parents juga ada his parents. Kemudian yang C, calling his parents in a while. Ya. Calling, apa bedanya calling sama dengan phoning? Kalau calling yang di C itu maknanya memanggil. Panggil orang tuanya sebentar. Panggil, memanggil. Ya. Ada kata calling, ada kata parents lagi, ada kata a while lagi. Nah, itu mirip semua itu. Calling, parents, a while. Nah, mirip tuh. Maka jawaban yang betul adalah yang D, Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Perhatikan. Calling atau kata call, don't you call them now? Tidakkah kamu menelponnya sekarang? Menelpon mereka sekarang? Ya, menelpon yang di orang kedua itu mempunyai makna yang sama dengan phoning. Phoning itu artinya menelpon. Ya. Kemudian parents itu diganti dengan kata his family, keluarganya. Ya, maka kita lihat ternyata yang D itu adalah jawaban yang paling berbeda. Ya. Maka apa? Maka jawaban D adalah jawaban yang benar. Terlepas ketika kita nggak tahu sama sekali, ya, ketika kita nggak tahu sama sekali pilihan A, B, C, dan D yang benar yang mana, maka satu hal yang bisa Bapak Ibu sekalian lakukan adalah you have to find the most different one. Bapak Ibu harus mencari yang paling berbeda. Ya, yang tidak sama dengan percakapannya. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu adalah jawaban yang benar. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi suggestion. Ya, maka jawabannya di sini adalah yang D, phoning his family. Di sini don't you call them now maknanya sama dengan phoning his family. Oke. Kemudian yang berikut. Yang berikut adalah passive statement. Apa itu passive statement? Passive statement itu adalah statement yang negatif atau pernyataan yang pernyataan pasif. Ya. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Lalu kalimat pasif itu adalah kalimat yang objek pada kalimat aktif berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Ya. Jadi jika dialog mengandung statement pasif, maka jawaban dari pertanyaannya yang bisa berupa statement aktif. Ya. Pasif, aktif, aktif, pasif gitu aja ya.
Nah, contoh. Is that a new chair? Apakah itu kursi yang baru? Kemudian orang kedua mengatakan, yes, we just bought it last week. Ya, kita baru saja membelinya minggu lalu. Kemudian si naratornya, what does the woman mean? Coba perhatikan, we just bought it last week. Kita baru saja membelinya minggu lalu. Baru saja membeli itu statement aktif atau statement pasif? Kira-kira aktif atau pasif? Aktif. Iya, aktif. Maka kalau statementnya aktif, salah satu cara untuk paraphrase dalam kalimat itu merubah polanya. Dari aktif menjadi pasif. Saya minum kopi tiap pagi. Ya, coba buat paraphrase-nya, gampang tuh. Kita rubah aja polanya. Ya. Secangkir kopi diminum oleh saya setiap pagi. Nah, sudah berubah kan polanya, tapi meaning-nya tidak berubah. Nah, itu juga ya. Nah, dalam bahasa Inggris pun sama, Bapak Ibu ya. Jadi, we just bought it last week itu adalah kalimat aktif. Kita baru saja membelinya minggu lalu. Maka jawabannya bisa berupa kalimat pasif. Ya. Kalau yang A, she broke the chair with her. Nah, perhatikan ada kata broke sama ada kata broke. Ini sama atau beda? Sama atau beda? Artinya sama tuh. Artinya berbeda, Pak. Tulisannya berbeda ini. Membeli. Iya. Yang di atas membeli, yang di bawah maknanya apa? Membawa. Itu kata kerja kedua dari bring. Nah, Bring. Oh ya, bring. bring, bro. Ya, kalau bo itu kata kerja kedua dari buy. Buy, bow. Bring, bro. Nah, perhatikan. Dia mempunyai bunyi-bunyi yang mirip. Saya bilang tadi kan, peraturannya adalah jangan pilih jawaban yang mempunyai bunyi yang mirip. Maka kita skip saja yang A tuh. Ya. Kemudian yang B, the chair was lost for a week. Ada kata yang sama di situ. Apa itu the chair? Sama apa? A week. Ya, ada dua, the chair dan a week. Maka kita skip saja. Artinya pun sama. The chair was lost for a week. Artinya apa? Kursinya hilang selama selama 1 minggu. Kemudian yang C, perhatikan, the chair was purchased recently. Nah, ini jawaban yang benar. The chair itu kata kunci yang tidak bisa diganti, satu objek yang tidak bisa diganti, maka semuanya ada kata chair ya. Maka itu bukan masuk dalam kategori bunyi yang mirip, tapi dia adalah kata kunci. Ya, tapi di sini perhatikan ada kata bo itu kan membeli. Kita baru saja membeli kursi itu minggu lalu. Ya. Maka jawaban C itu adalah the chair was purchased recently. Purchase itu sinonim dari kata buy. Ya kan? Buy itu membeli, purchase itu juga membeli. Ya, maka di sini the chair kursinya baru saja dibeli. Ya, baru saja dibeli itu adalah kalimat pasif. Bedakan dengan yang D. Yang D itu adalah she bought the last chair for the store. Dia membeli kursi terakhir di toko itu. Ya. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Sama, kembali lagi saya katakan pilihan A, B, dan D atau pilihan yang salah ternyata mempunyai bunyi-bunyi yang mirip. Gitu ya. Oke. Maka jawaban yang betul adalah yang C. Ya, just bought sama dengan was purchased. Kemudian yang berikut, ini hati-hati dengan who and where. Ya. Skill berikut adalah, strategi berikut adalah who and where. Who itu menanyakan siapa. Menanyakan profesi. Where itu menanyakan di mana. Menanyakan tempat. Ya. Nah, kita lihat. Orang pertama mengatakan, what do you do during your performance?
Kemudian orang kedua, I play the piano and sing. Who is the woman most likely to be? Ingat, kalau pertanyaannya who atau where, there is always a keywords. Ya, selalu ada kata kunci di orang kedua. Ya. Nah, kata kunci di orang kedua ini apa? I play. Ada kata play. Saya bermain the piano. Piano. Saya bermain piano and sing. Saya bernyanyi. Kira-kira dia siapa, Bapak Ibu? Dia adalah kira-kira apa? I play the piano. Musician. Ya, sekali. Musisi. Apa bedanya musisi sama singer? Kalau musisi kan penggarap penyanyi. Iya. Singer atau penyanyi nih? Hanya Ya. penyanyi. Kalau musisi itu yang memainkan musik. Oke, Iya. baik. Betul semua ya. Jadi kalau singer itu dia bernyanyi saja, kalau musisi itu dia bisa bernyanyi dan bermain musik. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi kalau singer itu dia hanya bernyanyi saja. Kalau musisi itu dia bernyanyi, dia bisa bernyanyi dan bermain musik. Maka di sini dikatakan I play the piano and sing. Maka tidak ada pilihan singer. Yang ada adalah pilihan a musician. Nah, baik seperti itu ya. Maka jawabannya adalah yang delta. Kemudian who and where, ini pertanyaan tentang where ya. Nah, oh sama nih. Oh double berarti. Nah ini ya yang where. I'd like to open an account please. Saya mau membuka rekening. Kemudian orang kedua mengatakan, what type of account would you like? A checking or saving account? Kira-kira, where does the conversation probably take place? Kira-kira di mana di mana percakapan ini mengambil tempat atau di mana percakapan ini terjadi? Kira-kira jawabannya apa? Sudah sangat jelas ya? Di bank. Iya, betul sekali jawabannya adalah di bank. Iya ya, di bank. Oke, ya. Jadi saya mengatakan selalu ada kata kunci, ya. Selalu ada kata kunci. Jadi di sini kan kalau pertanyaannya who sama where itu di orang kedua pasti ada kata kuncinya. Kalau tadi kan I play a piano and sing gitu kan. Kalau yang kedua ini kan a checking or saving account, maka pasti dia di bank. Tidak mungkin di accounting class gitu ya, atau di service station, atau di market gitu ya. Maka yang paling tepat adalah yang di bank. Kemudian yang terakhir ini ada agreement. Ya, di part A itu ada 6 strategi umum. Ada 6 skill, dasarnya itu ada 6 skill. Nanti ada skill-skill tambahan, tapi pondasinya ada di sini sebenarnya ya. Nah, agreement itu apa? Agreement itu adalah persetujuan. Ya, persetujuan. Nah, berikut ini beberapa ungkapan persetujuan dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah ada kata I'll say. Ada yang baru dengar? Ada kata I'll say itu ternyata setuju gitu ya. I'll say itu maknanya ternyata setuju gitu. Saya setuju, saya sepakat. Misalnya saya mengatakan, wow, this coffee is very very delicious. Terus teman saya bilang, I'll say. Setuju. Nah, tidak menggunakan kata I agree gitu. Enggak. Tapi menggunakan kata I'll say. Kenapa tidak menggunakan kata I agree? Karena memang lebih common I'll say. Lebih umum I'll say gitu ya. Atau you can say that again. Artinya kamu bisa mengatakan hal itu lagi. Ya, itu makna secara letterlek. Tapi kalau makna secara konteks, maknanya saya setuju. Ya. Kemudian ada kata me too. Wow, this food is very very expensive. Me too. Gitu ya. Setuju. Ini makanan mahal ini gitu ya.
Jadi ada 3 Bapak Ibu yang sering keluar dalam ujian TOEFL, khususnya di agreement itu adalah I'll say, you can say that again, atau me too. Kalau ya, nah ini adalah tips yang paling mudah. Tapi kadang-kadang banyak orang tidak begitu aware gitu ya. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan pernyataan ini, ya, kalau bertemu dengan pernyataan ini, maka gampang menjawabnya, ya. Nah ini kan contohnya, I thought that the meal was overpriced. Saya rasa makanannya terlalu mahal gitu ya. Kemudian orang kedua mengatakan me too. Nah, ada kata me too. Kalau ada kata seperti ini, maka hanya ada 2 kemungkinan jawaban benar. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sekalian menemukan opsi yang ada kata same opinion, maka pilih aja itu pasti benar. Same opinion itu artinya apa? Mempunyai pendapat yang sama. Ya, same opinion atau satu, ada kata agree. Ya, ada kata agree. Misalnya pilihan A, B, C, D ternyata ada kata agree di pilihan C, maka pilih aja yang C. Pasti benar. Ya. Seperti itu. Ini maka jawabannya adalah yang bravo. Jadi me too itu sama dengan agree. Agree itu sama dengan same opinion, mempunyai opini yang sama. Ya. Nah, yang berikut adalah strategi part B dan part C. Bapak Ibu moderator, ini saya masih ada waktu enggak? 5 menit lagi Bapak. Mungkin ada Oke. tanya jawab Pak, mungkin ada yang mau bertanya. Boleh. Jadi 5 menit lagi, setelah itu baru tanya jawab ya. Boleh. Oke, baik. Nah, itu kan yang tadi yang part A ya. Part A itu ada 6 strategi. 6 strategi dasar yang harus kita kuasai ya. 1, restatement. 2, apa tadi? Negatif. Ya. Yang ketiga, aktif to passive. Suggestion. Yang keempat ada apalagi tadi ya, who and where. Ya. Kemudian ada agreement. Kemudian ada apalagi tadi saya lupa satu tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan yang B dan C ya? Strategi umum pada part B dan part C ini gampang ya. Part B dan part C. Ini strategi umumnya terdiri dari percakapan sehari-hari, percakapan tentang pendidikan dan ceramah. Ya, jadi ciri khas dari part B dan part C itu percakapan sehari-hari, percakapan tentang pendidikan atau ceramah. Ya, tapi selama saya ngajar dari 2011 sampai sekarang, yang ngajar TOEFL itu, yang paling sering saya temui itu adalah percakapan tentang pendidikan. Ya, biasanya itu antara mahasiswa dengan mahasiswa atau dosen dengan mahasiswa. Ya, kemudian yang harus kita perhatikan di sini adalah kita harus mencari topik percakapannya. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Ya, baik itu di part B ataupun di part C, itu kita harus cari topik pembicaraannya. Topik pembicaranya itu ada di mana? Selalu ada di awal. Ya kan? Kalau kita belajar bahasa Indonesia itu kan untuk mencari topik utama, itu kan cari di awal kalimat pertamanya. Atau di kalimat terakhirnya, kesimpulannya. Ya. Cuman kalau dalam listening itu cari di awal. Itu topiknya pasti ada di awal. Misalnya, okay, today we are gonna talk about therapy. Oh, berarti ini topiknya tentang terapi gitu. Nah, kalau kita sudah tahu topiknya, nanti kita akan nyambung tuh dengan pertanyaan berikutnya. Ya, selalu pertanyaan pertama di part B dan part C itu adalah topik yang ditanyakan. Nah, kemudian dengarkan baik-baik baris pertama percakapan. Biasanya informasi tentang topik, gagasan utama, subjek yang sering ditanyakan, ya itu ada di awal percakapan. Nah, kemudian yang berikut adalah sembari mendengarkan, carilah informasi tentang siapa yang berbicara. Nah, ini penting ya. Siapa yang berbicara? Karena nanti biasanya ada pertanyaannya, who is the man? Gitu ya.
Kemudian di mana? Siapa di mana? Biasanya ada kata kuncinya. Ya. Ada kata kuncinya misalnya, oh profesor gitu. Nah, oh berarti dia profesor. Gitu ya. Kemudian di mana? Di mana itu tempat. Nanti juga ada kata kuncinya. Now we are in bla 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 bla. Nah, ada kata kuncinya gitu ya. Dan kapan percakapan tersebut berlangsung dan ditujukan kepada siapa? Itu yang part C. Kemudian terakhir, jawab semua pertanyaan walaupun kamu ragu, tidak ada pengurangan nilai. Ya. Bedanya kita SBMPTN sama tes TOEFL, kalau SBM ya, itu kan kalau kita salah kan nilainya dikurangi, poinnya dikurangi kan, -1 misal. Kalau di TOEFL nggak ada. Kita salah ya poinnya 0 gitu ya. Tidak ada minus-minus. Nah, makanya jangan sampai kita mengosongkan jawaban. Ketika kita tidak tahu, jawab saja. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan khusus di listening ya. Biasanya memang saya menyampaikan materi ini 3 hari biasanya. Hari pertama listening, hari kedua structure, hari ketiga reading. Jadi kalau saya diminta untuk cepat, ya bisa aja sih sebenarnya. Cuman takutnya nanti Bapak Ibu sekalian kurang bisa maksimal dalam mengikuti, gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan, monggo. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Oke, terima kasih Mr. Sam. Paparan materinya sungguh sangat luar biasa sekali ya. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Mangga Bapak Ibu guru yang ada di Zoom ini, silakan ada yang mau bertanya, raise hand saja langsung kepada Mr. Sam. Adakah yang mau bertanya? Atau mangga chat di kolom chat ya. Kayaknya ada bonus nih Mr. Sam kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Mungkin tes TOEFL prediksi mungkin. Boleh. Nanti teman-teman yang ikut Zoom, nanti boleh kalau mau ikut simulasi. Ini melakukan tim khusus. Ternyata bahasa Inggris enak ya. Ya. Gratis Bapak Ibu ya. Ujiannya gratis, simulasinya gratis. Ayo mangga Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand saja. Atau yang di YouTube, bangga yang mau bertanya. Bahar, ada yang bertanya tidak di YouTube? Saya boleh bertanya? Nah, itu ada. Mangga silakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mr. Samsul Arifin. Saya Bisri dari PTD SD Negeri 1 Mekar Gading, Kecamatan Selia, Kabupaten Indramayu. Kebetulan saya kemarin sudah mengikuti program Mister, cuman nilai saya kecil. Oh iya. Nih, saya tunjukkan sertifikatnya ya Mister ya. Saya nilainya cuma dapat 413. Lumayan itu. Ya, jadi kemarin tuh yang di online tuh dari grup WA dan sebagainya kan saya dapat dari teman sebenarnya. Nah, untuk 413 ini apakah bisa digunakan untuk apa saja ya Mister ya? Karena saya kemarin lihat kategorinya tuh 450 kan untuk S2 gitu kan, sampai sekian. Nah, kalau 413 ini digunakan untuk apa saja ya Mister? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dijawab langsung saja Mr. Sam. Iya, baik. Jadi kita itu nggak ada ruginya ketika kita mempunyai skor TOEFL Bapak Ibu ya. Berapapun skor TOEFL itu bisa menjadikan portofolio buat kita gitu ya. Nah, untuk kegunaan dari setiap skor TOEFL itu nanti terbagi menjadi beberapa kategori ya. Yang pertama misalnya Bapak Ibu ini sudah S1 atau mungkin sudah S2. Mau lanjut kuliah. Biasanya S1 ke S2 lanjut kuliah itu kalau di dalam negeri biasanya yang diminta itu minimal 400. Tergantung jurusannya. Ya, kalau jurusannya kayak kedokteran, hukum gitu ya. Itu biasanya yang diminta kalau S1 ke S2 biasanya 500.
kalau kedokteran dan hukum. Ya. Kalau selain itu biasanya 400 sampai 450. Kemudian kalau kita misalnya Bapak Ibu ini ada kesempatan untuk lanjut studi dan dapat beasiswa dari LPDP. Misalnya mau studi ke dalam negeri. Kalau LPDP ya S2 itu umumnya diminta 500. Ya, diminta 500. Nah, kalau mau keluar negeri mintanya biasanya 550. Ya, 550 itu minimal kalau keluar negeri. Kalau buat CPNS biasanya 400 itu sudah cukup. Di sini semua sudah PNS ya Bapak Ibu ya. Kecuali saya kayaknya ini. Ada yang belum juga, Mister. Ada yang belum. Nah, yang belum bisa persiapkan. Kayaknya tahun ini bakal ada pembukaan CPNS 2023 ini. Iya. Saya dengar-dengar itu ada pembukaan, ada Iya. ini apa namanya? Persyaratannya harus ada TOEFL juga, Mister. Betul. Di beberapa posisi itu ada TOEFL-nya. Ya. Di beberapa apa? Ya, di beberapa ini ada TOEFL-nya. Gitu. Kalau IKN kemarin banyak tuh kemarin. Ya, IKN itu yang Ibu Kota Nusantara itu ya. Itu kan kemarin lagi buka pendaftaran buat tenaga kerja IKN. Nggak tahu sekarang sudah tutup atau masih buka. Nah, itu juga pakai TOEFL ternyata. Dan bisa pakai TOEFL prediksi. Nggak harus kita ngambil real test. Kalau real test itu biayanya tadi saya bilang 550. Gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada niat untuk misalnya lanjut kuliah, cari beasiswa, maka untuk titik amannya itu 500. Ya. Titik amannya 500. Nah, kalau sudah punya itu berkas-berkas yang lain itu lebih mudah disiapkan. Kalau TOEFL itu kita butuh waktu biasanya ya. Kita butuh waktu. Apalagi kalau kita sudah keluarga kan kadang-kadang agak sulit bagi waktu ya. Sudah berkeluarga, terus habis itu kerja lagi kan, ngajar. Nah, itu agak sulit. Maka harus kita memang persiapkan waktu kita, persiapkan tenaga kita ya. Kemudian kapan kita mau ngambil tesnya, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Saya dulu sempat membuat satu tulisan itu prosedur bagaimana sih cara kita langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai TOEFL yang sesuai dengan kita targetkan. Ya, ada di grup Telegram saya itu saya kirim langkah panduannya. Nanti kalau mau nanti Bapak Ibu semua bisa join, gitu ya. Seperti itu ya, tadi dari Pak siapa tadi saya lupa. Seperti itu jawabannya. Pak Bisri, Pak. Pak Ya, Bisri Pak Bisri. dari Siag. Oh, Baik. Mungkin karena waktunya sudah habis, siapa jadi Bapak closing statement aja. ya, baik. Dipersilakan. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita belajar TOEFL itu kita memang membutuhkan waktu, tidak bisa instan ya Bapak Ibu. Kita butuh waktu, butuh konsisten dan butuh apa ya? Kalau kita punya tutor akan lebih baik. Ya, punya tutor itu akan lebih baik. Tapi kalaupun kita misalnya mau self study atau belajar mandiri, maka kita harus tahu step-stepnya, ya. Kalau kita mau belajar mandiri, kita harus tahu step-stepnya. Kalau misalnya kita mau belajar dengan tutor, itu akan lebih baik. Tapi memang bedanya kalau belajar dengan tutor kan kita butuh biaya. Kalau belajar mandiri kan kita cukup belajar mandiri saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya mau tunjukkan ya, beberapa materi-materi yang harus teman-teman pelajari ketika teman-teman mulai belajar TOEFL. Ini saya mau tunjukkan. Ya. Yang kedua ini listening ya.
Bentar. TOEFL lecture. Nah, structure itu ada beberapa materi yang harus teman-teman kuasai di sini ya. Ini ada mulai dari simple sentence, compound sentence, complex sentence, kemudian nanti ada error analysis ya. Nah, ini adalah materi-materi yang harus teman-teman pelajari ya. Tapi ini basic level. Nanti kalau advance level lagi ada materi-materi turunan ya. Ada materi-materi tambahan. Nah, itu kalau di structure. Kemudian kalau kita lihat, nah ini ya, kalau reading, nah ini yang harus kita kuasai adalah strategi menjawab 5 jenis soal. Ada main idea, ada detail questions, ada negative questions, ada inference questions, ada vocabulary in context questions. Nah, kemudian kalau teman-teman misalnya, ini kan kita tidak sempat nih sampai habis. Teman-teman bisa menyimak materi yang ada di YouTube. Ya, ini materi dari penjelasan listening sampai penjelasan reading itu ada di YouTube, teman-teman ya. Teman-teman buka saja YouTube itu, teman-teman ketikkan Mr. TOEFL ID. Ya. Di YouTube. Itu Mr. TOEFL ID. Kalau misalnya teman-teman mau join Telegram saya juga boleh, itu t.me/Mr. TOEFL ID. Nah, ini teman-teman boleh screenshot aja ya. Nah, di sini di Telegram ini ada banyak materi-materi yang saya berikan di situ. Ada banyak e-book juga yang saya kirim di situ. Kemudian di situ juga ada tadi ya yang saya sampaikan, panduan belajar TOEFL dari 0 sampai mahir. Ya. Dan itu semuanya free. Ya. Nah, ini kontak kontak pesan saya ini kalau misalnya Bapak Ibu mau simulasi TOEFL boleh ya. Jadi khusus buat teman-teman yang ada yang join di sini ya. Kalau mau simulasi TOEFL ya, mau mempraktekkan TOEFL boleh, nanti saya buatkan sesi ujiannya via website ya. Jadi teman-teman tinggal masuk saja ya, pakai akun, habis itu nanti bisa ikut simulasi ya. Oke, itu mungkin sedikit closing statement dari saya ya. Kalau memang nanti mau simulasi boleh dibuat grup saja ya. Nanti saya akan berikan akses untuk simulasi. Nah, ini akan berguna buat teman-teman yang belum pernah sama sekali ujian. Ya. Oke, that's all from me. I think that's enough. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Pak, terima kasih Mr. Sam atas paparannya dan ini Ya, kayaknya kendala jaring. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih banyak Bapak. Baik teman-teman, itulah tadi webinar pada hari ini. Kita mendapatkan banyak ilmu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Mr. Sam bisa berguna dan kita gunakan dalam kehidupan kita. Oke, saya sebagai moderator, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada Pak Hadi, silakan. Masih di mute. Makasih banyak Mr. Sam sudah berbagi di sini. Semoga ini bisa berlanjut ya Mr. Sam ya untuk guru-guru Kabupaten Indramayu tes prediksi. Boleh mungkin minggu depan di sesi grammarnya atau readingnya. Oke, siap-siap Mister. Nanti di schedule ulang lagi. Oke, Bapak Ibu, kami mengingatkan di kolom chat sudah ada link presensi. Silahkan diisi link presensinya, nanti untuk sertifikat akan kami bagikan lewat Google Classroom. Kita foto bersama dulu ya.
Ada Bu Susanti, bisa bantu Bu Susanti? Pakai handphone, Pak. Tidak bisa, maaf. Oh iya, siap. Siap. Bentar. Siap 1, 2, 3. Oke, di room yang kedua. Siap 1, 2, 3, tetap tersenyum. Oke, berikutnya siap 1, 2, 3. Oke, berikutnya siap 1, 2, 3. Oke, room yang ke-6, 1, 2, 3, siap. Ke 9, siap 1, 2, 3. Terakhir, siap 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Silahkan diisi link presensinya. Kami tunggu sampai pukul 15.00 ya Bapak Ibu ya. Oke, kita tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, Masya Allah ya. Selamat berbuka puasa ya Mr. Sam ya. Di sana berapa menit? Oh belum? Belum, bentar lagi. Oh belum ya. Kami di sini masih lama nih Mr. Sam. Bagian barat. Oke. See you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.